Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Anak-anak guru yang hebat-hebat. Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat-sehat semua, baik-baik semua, bahagia semua, selalu dalam lindungan Allah dan selalu tetap semangat untuk terus belajar. Nah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dengan Bu Maya di pelajaran tematik. Nah, untuk hari ini, ada ingat ini hari apa? Hari Senin, betul, ini adalah hari Senin tanggal 7 September tahun 2020. Nah, alhamdulillah untuk hari ini kita belajar tematiknya sudah masuk di tema 2. Nah, bukunya yang seperti ini ya. Tema 2, kita di tema 2 belajar tentang aku dan kegemaranku. Nah, untuk LKS-nya juga sama di tema 2 tentang kegemaranku. Ini yang ada gambar bolanya ya, yang ada gambar anak-anak sedang berolahraga. Nah, mari kita sama-sama mensyukuri karunia Tuhan berupa tubuh yang sehat. Tubuh kita ini merupakan karunia dari Tuhan, dari Allah. Nah, sekarang untuk mensyukurinya, mari kita sama-sama berdoa agar kita diberi tubuh yang sehat. Karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa melakukan aktivitas bermain, berolahraga, dan aktivitas lainnya. Yuk kita mari sama-sama berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, mari sekarang kita pertama belajar di LKS dulu ya. LKS-nya LKS tema 2 tentang kegemaranku. Sekarang kita belajar tentang kegemaranku. Yuk, sekarang kita dibuka halaman 4 di subtema 1. Nah, di sini coba perhatikan. Di sini ada sebuah keluarga, sedang apa mereka ya? Coba lihat, perhatikan sedang apa mereka. Oh, ternyata mereka sedang melakukan sarapan pagi. Apakah kamu sudah melakukan apakah kamu selalu makan pagi? Makan pagi harus dibiasakan karena bermanfaat bagi tubuh. Makan pagi memberikan energi, tubuh menjadi tidak lemas saat beraktivitas. Makan pagi dapat membantu kita untuk berkonsentrasi. Pelajaran pun mudah diterima. Ayo biasakan makan pagi bersama keluarga. Nah, coba sekarang ayo membaca. Dari LKS ya, nah, halaman 4. Tahukah kalian aturan saat makan? Apa saja aturan saat makan? Ayo bacalah dengan nyaring. Aturan makan. Nih di sini ada ya. Aturan makan. Duduk dengan tertib. Membaca doa sebelum makan. Jangan lupa mencuci tangan. Makan secukupnya. Ketika makan, tidak boleh sambil berbicara, mengucapkan syukur setelah makan, dan membantu ibu merapikan meja. Nah, itu tadi adalah aturan makan. Dibaca ya di rumah dengan suara yang nyaring. Nah, kalau sudah sarapan pagi, tadi kita sudah belajar aturan makan ya. Sekarang kita belajar menulis. Siapa sini yang sudah bisa menulis? Semuanya pasti sudah pandai menulis kan? Nah, sekarang coba kita lihat di buku LKS halaman 5 yang ini, di sebelahnya yang tadi ya. Di buku LKS halaman 5. Coba perhatikan gambar di atas. Nah, ada seorang anak kecil, siapa dia ya? Oh, Nani, sedang apa itu? Oh, dia sedang belajar menulis ternyata. Apakah kamu pandai menulis? Bagaimana gerakan tanganmu saat menulis? Saat menulis, tangan jangan kaku. Gerakan tangan harus lentur. Kelenturan tangan dapat dilatih. Misalnya dengan menulis di udara, bisa juga dengan menulis pasir. Tuh, jadi ketika menulis, gerakan tangan itu nggak boleh kaku, harus lentur. Dan semuanya bisa dilatih dengan cara menulis di udara seperti ini. Menulis di udara atau juga bisa menulis di pasir untuk latihan kelenturan tangan ya.
Sekarang ayo lakukan. Nah, coba dengarkan penjelasan gurumu tentang cara melatih kelenturan gerakan tangan. Ikuti gerakan yang dicontohkan guru, lakukan bersama teman-temanmu. Nah, contohnya tadi sudah Ibu contohkan. Contohnya melatih kelenturan tangan dengan cara menulis di udara atau di pasir. Kalau tidak ada pasir, penulisnya di udara. Seperti ini latihannya contohnya ya. Coba praktekkan di rumah, boleh dengan adik-adik atau dengan keluarga di rumah. Nah, tadi kita sudah belajar aturan makan pagi, kemudian manfaat dari makan pagi, kemudian apalagi tadi belajar menulis, bagaimana cara melatih kelenturan untuk menulis, ketika menulis tangannya agar tidak kaku. Tadi sudah diberitahu ya caranya, contohnya misalnya dengan melakukan latihan menulis di udara. Nah, sekarang kita belajar mengamati kegiatan olahraga. Ada di buku paket nih di halaman 3. Halaman 3 yang ini ya. Ayo mengamati. Mengamati kegiatan olahraga. Berolahraga sangat menyenangkan, apalagi kalau dilakukan sambil bermain. Banyak gerakan olahraga yang bisa dilakukan sambil bermain. Gerakan olahraga sederhana mudah dilakukan anak-anak. Misalnya, gerakan engklek atau berjalan dengan satu kaki, bermain lompat tali, bersepeda, bermain gobak sodor. Nah, kegiatan olahraga apa yang kalian gemari? Coba sekarang perhatikan di halaman 4. Nah, di sini. Ini ada beberapa gambar. Coba perhatikan. Gambar pertama ini Desi sedang bermain engklek. Ini sedang bermain engklek atau juga bisa atau sama dengan tapak gunung ya teman-teman. Nah, ini sedang bermain engklek. Kemudian gambar yang kedua, Seno sedang bermain sepeda. Gambar yang ketiga, Ani bermain lompat tali. Dan yang keempat ini bermain apa ya, seru sekali. Oh, mereka sedang bermain gobak sodor. Apakah kamu suka bermain dengan temanmu? Apa permainan kesukaanmu? Tahukah kamu bermain itu selain menyenangkan juga menyehatkan loh. Nah, coba sekarang bacalah dengan nyaring jenis olahraga ini. Ada di bawah ya. Baca dengan nyaring. Engklek, bersepatu roda, kasti, gobak sodor, sepak bola, ular naga, lompat tali, bersepeda. Nah, kalau sudah membaca dengan nyaring, sekarang kita belajar menebalkan huruf. Ayo tebalkan huruf di bawah ini. Bacalah nama permainan tersebut. Bacalah berulang-ulang. Nah, tugasnya di sini teman-teman ditebalkan ya huruf-hurufnya, kemudian dibaca berulang-ulang. Ada 4, bersepeda, berlompat tali, gobak sodor, dan bulu tangkis. Ditebalkan ya, kemudian dibaca. Nah, setelah itu kemudian lanjutkan di halaman 6. Ayo lakukan. Nih, halaman 6 yang ini, melakukan olahraga sambil bermain. Ajak temanmu untuk melakukan kegiatan seperti dalam gambar. Ayo cari tahu namanya. Apa nama permainan berikut? Lengkapi kata-kata di dalam kotak dengan benar. Nih, permainan apa tadi ini? Permainan engklek atau tapak gunung. Di sini sudah ada ya katanya, tinggal dilengkapi yang belum lengkapnya. Tapak gunung. Kemudian bersepeda. Dan yang lainnya dikerjakan sendiri ya. Mudah bukan? Sudah tahu ini permainan apa? Sudah bisa dilihat. Kemudian tinggal dilengkapi cara menulisnya. Nah, selanjutnya sekarang kita belajar tentang mencari informasi tentang bunyi. Nah, karena kalau sedang berolahraga, salah satunya itu biasanya
Untuk tanda sebagai untuk memulai atau mengakhiri biasanya menggunakan bunyi apa yang berbunyi yang ditiup biasanya? Fluid. Nah, itu contohnya. Sekarang kita memperoleh informasi tentang bunyi. Ada di halaman 7. Nah, terlihat kan di sini ada beberapa siswa sedang melakukan apa mereka? Oh, ternyata mereka sedang melakukan gerak jalan. Nah, tahukah kalian alat apa yang biasa digunakan untuk memberi aba-aba? Ya, namanya peluit. Peluit berbunyi apabila ditiup. Bunyi peluit termasuk bunyi buatan. Bunyi buatan menggunakan alat. Ada juga bunyi yang tidak menggunakan alat. Bunyi tanpa buatan alat disebut bunyi alam. Misalnya apa? Petir, bunyi tepukan tangan, dan kicauan burung di pagi hari itu adalah bunyi yang berasal dari alam. Kemudian perhatikan aba-aba gurumu. Siswa kelas 1 berlatih gerak jalan, sedang bergerak jalan mereka ya. Setiap kelompok beranggotakan 6 orang. Pak guru meniup peluit, tanda latihan dimulai. Prit, 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 bunyi peluit. Siswa berjalan dengan tertib. Mereka berjalan mengelilingi lapangan. Tahukah kamu bunyi peluit? Apa tadi bunyi peluitnya? Prit, prit, prit. Nah, seperti itu ya. Tirukan bunyi peluit bersama dengan temanmu. Nah, nanti ditirukan ya di rumah, boleh dengan adik-adik atau teman-teman. Nah, kemudian ayo membaca. Membedakan bunyi alam dan bunyi buatan. Tirukan bunyi benda alam, gambar di bawah ini. Bunyi benda apa saja yang termasuk bunyi alam dan bunyi benda apa saja yang termasuk bunyi buatan. Nah, selanjutnya ada di halaman 8. Nah, di sini teman-teman bisa membedakan ya mana bunyi alam dan bunyi buatan. Manakah gambar berikut yang termasuk bunyi alam? Manakah benda berikut yang termasuk bunyi buatan? Beri huruf A apabila benda tersebut termasuk bunyi alam dan beri huruf B apabila benda tersebut termasuk bunyi buatan. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya, ada bendanya, ada dodo, ada ayam, ada petir, ada tepuk tangan. Nah, peluit ini contohnya. Ini termasuk benda atau bunyi alam atau buatan? Kalau buatan berarti diberi huruf B di sini, ditulis di dalam kotak ini ya. Suara ayam, bunyi alam atau buatan? Iya, betul. Ayam, suara kokok ayam adalah bunyi alam, berarti huruf A tulis di sini. Untuk gambar selanjutnya mudah ya, dikerjakan sendiri. Nah, untuk tematik hari ini sampai halaman 8. Untuk materinya silahkan dibaca dan untuk latihan-latihannya silahkan dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, sampai halaman 9 ada beduk dan lonceng sampai halaman 9 ya. Nah, untuk tugasnya yang sudah dikerjakan nanti dikumpulkan. Nanti Ibu diberitahu kapan hari pengumpulannya. Dan untuk membacanya silahkan boleh dikirim ke Ibu melalui rekaman suaranya ya, dikirim ke nomor Ibu. Nah, itu saja untuk pembelajaran tematik hari ini. Semangat terus ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.